Film ini disutradarai oleh Colin Trevorrow, dibintangi oleh Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, dan Isabella Sermon. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Jurassic World yang ketiga. Akibat kejadian 4 tahun lalu di Istana Lockwood, di mana para dinosaurus akhirnya terlepas dan hidup di antara para manusia, pemerintah berhasil menangkap beberapa predator besar, namun masih banyak yang berkeliaran di alam bebas. Untuk mencegah perdagangan bebas dan pemburu ilegal para dinosaurus, PBB memberikan hak tunggal kepemilikan dinosaurus kepada satu perusahaan besar yang bernama Biosyn Genetics. Pemilik Biosyn, Louis Dodson, berniat melestarikan para dinosaurus di lembah Dolomit Italia milik mereka dan mempelajarinya untuk kebaikan umat manusia. Di sebuah penangkaran di Nevada, Claire dan Zia menyelinap masuk ke dalam sebuah kandang. Di sana, mereka menemukan beberapa dinosaurus yang diikat untuk diperjualbelikan. Claire menemukan seekor dinosaurus yang sedang sakit parah. Karena kasihan, mereka pun diam-diam mengambil dinosaurus itu untuk dirawat. Franklin kemudian muncul menjemput mereka berdua. Aksi mereka ini akhirnya ketahuan oleh pemilik kandang. Mereka pun bergegas kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan. Tak hanya itu saja, mereka juga ditembaki oleh musuh. Dengan susah payah, mereka bertiga pun akhirnya bisa lolos. Siang harinya, di pegunungan Nevada, Owen dan dua rekannya sibuk menggiring beberapa dinosaurus yang tersesat kembali ke padang rumput habitat mereka. Saat ini Owen mendedikasikan hidupnya untuk menolong para dinosaurus yang tersesat. Di tempat lain, secara diam-diam, Macy bersepeda melewati jembatan menuju kota. Di dalam pabrik kayu, Macy membantu para pekerja untuk memandu dua dinosaurus raksasa yang sedang melintas. Sesampainya di rumah, Claire marah mengetahui Macy pergi bersepeda menuju kota. Menurut Claire, itu adalah tindakan yang berbahaya karena saat ini ada beberapa pihak yang sedang mengincar Macy karena rumor Macy adalah manusia hasil kloningan pertama di dunia sudah beredar luas di masyarakat. Claire tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Macy. Namun, rasa khawatir Claire ini malah ditanggapi berbeda oleh Macy. Macy yang saat ini sudah menginjak remaja tidak ingin dikurung seharian di dalam rumah. Beberapa saat kemudian Owen pun akhirnya pulang. Saat ini, Owen dan Claire adalah pelindung sekaligus orang tua angkat Macy. Ternyata saat ini Blue juga tinggal di dekat rumah Owen. Blue berlari masuk ke dalam hutan. Secara mengejutkan ternyata Blue sudah memiliki anak. Blue mengajari anaknya ini untuk berburu. Malam harinya, Claire memberitahu Owen bahwa mereka tidak akan bisa mengurung Macy terus-terusan. Karena Macy yang sudah dewasa pasti sudah banyak pertanyaan di benaknya. Macy pasti ingin tahu mengenai jati dirinya yang sebenarnya. Apakah benar dia cloning dari Charlotte Lockwood, anak dari Benjamin Lockwood? Dari kejauhan, sambil memandangi kediaman Owen, seorang pria melaporkan kalau dia sudah menemukan anak yang selama ini dia cari. Keesokan harinya, di sebuah pertanian di Texas Barat, di saat dua orang anak sedang memberi makan ternak mereka, tiba-tiba muncul ribuan belalang raksasa yang menyerang ladang gandum dan peternakan. Beruntung mereka berdua berhasil berlindung di dalam gudang. Beberapa saat kemudian, pemilik ladang gandum meminta bantuan Ellie untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dari kejauhan, Ellie melihat hal yang aneh. Di depan sana ada ladang jagung yang sama sekali tidak diserang oleh hama belalang raksasa. Ternyata ladang jagung itu menggunakan bibit yang dijual oleh Biosyn. Sedangkan ladang yang tidak menggunakan bibit dari Biosyn semuanya habis diserang oleh belalang raksasa. Ellie pun bergegas pergi menemui seseorang. Orang yang dimaksud adalah Alan yang saat ini masih bekerja menggali fosil. Alan merasa senang karena sudah lama sekali tidak bertemu dengan Ellie. Alan bertanya mengenai kabar keluarga Ellie. Ternyata saat ini Ellie sudah berpisah dengan suaminya. Di sini Ellie langsung memberitahu Alan tujuan utamanya datang ke sini. Ellie memperlihatkan seekor belalang raksasa yang berhasil ditangkap di ladang sebelumnya. Belalang itu memiliki gen yang sudah lama punah sejak zaman kapur. Belalang itu sudah menghancurkan banyak sekali ladang gandum milik masyarakat. Jika terus dibiarkan, maka stok pangan akan habis.
Namun secara mencurigakan, belalang itu tidak menyerang tanaman dari benih yang dijual oleh Biosyn. Ellie mencurigai Biosyn adalah dalang di balik semua ini. Ellie meminta bantuan Alan untuk mencari bukti nyata atas apa yang dilakukan oleh Biosyn. Ellie ingin Alan menjadi saksinya. Ellie memberitahu Alan kalau dia mendapatkan undangan dari teman lama mereka, Ian, yang saat ini bekerja di Biosyn untuk masuk ke dalam markas Biosyn di Italia. Itu adalah kesempatan terbesar mereka untuk membongkar kebobrokan perusahaan ini. Mereka berdua pun pergi ke terminal dinosaurus milik Biosyn, di mana dinosaurus-dinosaurus itu akan diterbangkan menuju lembah Dolomit di Italia. Setelah pesawat mereka siap, Alan dan Ellie langsung terbang menuju markas besar Biosyn di lembah Dolomit, Italia. Di tempat lain, Macy ditemui oleh dinosaurus kecil anak Blue. Macy mencoba memberi makan dinosaurus kecil itu. Tiba-tiba, Blue muncul di belakangnya. Owen kemudian datang untuk menenangkan Blue. Setelah Blue pergi, Owen menyuruh Macy untuk masuk ke dalam rumah, sementara dia akan mencari tahu di mana letak sarang Blue berada. Macy yang kesal kemudian mengambil sepeda untuk jalan-jalan. Di dalam hutan, sekelompok orang menangkap anak Blue dan menabrak Blue hingga jatuh terjun ke jurang. Di jembatan, orang-orang itu juga mengepung Macy. Mereka pun langsung menculik Macy. Melihat hal ini, Owen mengajak Claire untuk bergegas mengejar para penculik Macy. Tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh Blue yang marah karena anaknya juga diculik. Di hadapan Blue, Owen berjanji akan menyelamatkan anak Blue. Setelah Blue pergi, Claire mengajak Owen untuk menemui Frank yang saat ini bekerja di CIA bagian pengawasan peredaran dinosaurus. Claire meminta bantuan Franklin melacak orang yang telah menculik Macy berdasarkan informasi dari Owen. Ternyata Franklin juga sudah mengintai orang itu sejak lama. Franklin memberitahu mereka kalau orang itu sering muncul di pasar gelap dinosaurus di Malta. Franklin menyuruh mereka berdua menemui rekannya yang sedang menyamar di Malta yang akan membantu mereka menuju pasar gelap dinosaurus di sana. Sementara itu, Ellie dan Alan akhirnya sampai di pegunungan Dolomites, Italia. Mereka ditemui oleh seorang petugas yang bernama Cole. Cole mengajak mereka berdua naik helikopter menuju markas Biosyn. Cole memberitahu Alan bahwa di sana mereka memiliki sensor pelindung udara yang mencegah para dinosaurus terbang tinggi mengganggu pesawat yang melintas. Di tempat ini, para dinosaurus diberi chip di kepala untuk mengendalikan mereka. Mereka berdua pun akhirnya sampai di markas besar Biosyn. Mereka langsung ditemui oleh pemilik Biosyn, Louis. Louis mempersilahkan Alan dan Ellie untuk berkeliling sebagai tamu kehormatan Biosyn. Di dalam, setelah Ian selesai mengajar para mahasiswa yang sedang studi banding di sana, dia langsung menemui Ellie dan Alan. Ternyata Ian juga sudah mencurigai sejak lama kalau perusahaan tempatnya bekerja ini melakukan penelitian yang bisa merusak ekosistem. Secara diam-diam, Ian memberi Ellie gelang kunci untuk akses masuk ke dalam laboratorium. Di dalam laboratorium, Louis menemui Dr. Wu yang saat ini bekerja untuknya. Di sini, Wu tidak setuju dengan rencana Louis yang ingin menguasai pasokan pangan dunia dengan cara melepaskan belalang raksasa ke alam bebas. Wu ingin Louis memusnahkan semua belalang yang sudah terlanjur dilepaskan. Namun Louis menyuruh Wu untuk tidak usah khawatir mengenai hal itu, karena dia sudah berhasil menangkap Macy dan dinosaurus kecil anak Blue. Louis ingin Wu fokus meneliti mereka berdua saja. Di Malta, Macy dan anak Blue terlihat mendarat setelah diterbangkan oleh sebuah pesawat pengangkut ilegal. Macy kemudian dibawa oleh seorang wanita berbaju putih. Di dalam kota, Claire dan Owen bertemu dengan teman lama mereka yang saat ini sedang menyamar mengawasi perdagangan bebas dinosaurus. Mereka berdua diantar menuju pasar gelap perdagangan dinosaurus di sana. Di dalamnya ramai sekali, ada yang sedang judi adu raptor, ada yang menjual bayi dinosaurus, dan ada juga yang menjual sate dinosaurus. Di dalam kamar mandi, Claire bertemu dengan seorang pilot wanita kurir dinosaurus ilegal yang bernama Kayla. Claire menunjukkan foto Macy pada Kayla. Claire bertanya apakah Kayla pernah melihat anak ini sebelumnya. Namun Kayla hanya diam saja dan pergi meninggalkan Claire.
Di luar pasar, Owen melihat orang yang saat ini dia cari ada di sana. Mereka pun langsung bergerak. Sambil menyelinap, Owen melihat pria yang dia incar sedang berbicara dengan wanita berbaju putih. Tiba-tiba pasukan kepolisian mengepung tempat itu. Pria yang dia incar pun kabur. Owen langsung berlari mengejar orang itu. Sambil berlari, orang itu membuka kandang beberapa dinosaurus besar. Semua orang pun menjadi panik. Dengan susah payah, Owen berhasil melumpuhkan orang yang dia incar. Karena ketakutan, pria itu pun memberitahu bahwa Macy sudah dia serahkan kepada wanita yang berbaju putih tadi. Tiba-tiba seekor dinosaurus yang kelaparan muncul dan mencaplok pria tersebut. Owen kemudian memberitahu Claire untuk mengejar wanita berbaju putih. Di tempat lain, wanita berbaju putih melepaskan 4 ekor raptor pemburu dan memerintahkan raptor itu untuk menyerang para polisi. Claire yang baru tiba langsung mengejar wanita berbaju putih itu. Mereka berdua pun bertarung. Claire bertanya di mana Macy berada. Karena terpojok, wanita itu memberitahu bahwa saat ini Macy sedang dalam perjalanan menuju Biosyn. Tiba-tiba seekor raptor pemburu muncul dan mengincar Claire. Claire pun langsung kabur. Di jalanan, Kayla melihat Claire yang kesulitan. Dia pun langsung menolong Claire. Di tempat lain, Owen dan rekannya berhasil memasukkan seekor raptor pemburu kembali ke dalam kandangnya. Owen mendapat informasi dari Claire kalau sekarang Macy sedang dalam perjalanan menuju Biosyn. Owen pun langsung bergegas naik motor untuk mengejar Claire sambil diikuti 2 ekor raptor pemburu. Di depan, Claire berusaha menyingkirkan raptor yang sedang mengejarnya. Dengan susah payah, Owen juga berusaha menghindari kejaran raptor. Kayla membawa Claire menuju pesawat miliknya. Tepat di saat mereka hendak lepas landas, Owen muncul dan berhasil naik tepat waktu sambil menyingkirkan raptor yang mengejarnya. Di dalam pesawat, Kayla memberitahu Claire bahwa dia adalah pilot bayaran. Sebelumnya, dia membawa muatan berupa bayi raptor dan seorang anak perempuan yang saat ini sedang dicari oleh Claire. Untuk menebus kesalahannya itu, Kayla bersedia mengantar Claire dan Owen terbang menuju markas Biosyn. Di dalam markas Biosyn, Cole mempersilahkan Ellie dan Alan untuk berkeliling sejenak karena dia masih ada urusan. Menyadari kesempatan ini, Alan dan Ellie langsung menyelinap menuju laboratorium. Di ruangan lain, Dr. Wu menemui Macy yang saat ini sudah ada di sana. Di tempat itu juga ada raptor kecil anak Blue. Macy menamai bayi raptor itu Beta. Dr. Wu kemudian memberitahu bahwa dahulu saat menciptakan Blue, mereka mengkombinasikan DNA raptor dan DNA biawak. Itulah sebabnya Blue bisa berkembang biak tanpa pasangan. Dengan kata lain, Beta dan Blue sangat mirip secara genetik. Dr. Wu lalu memberitahu bahwa itu jugalah yang terjadi dengan diri Macy. Dr. Wu berkata bahwa sebenarnya yang menciptakan Macy itu bukan Benjamin Lockwood, namun putri Benjamin yang bernama Charlotte Lockwood. Dahulu, Charlotte adalah anak yang sangat cerdas dan juga menyukai para dinosaurus. Charlotte tumbuh menjadi ilmuwan yang sangat hebat. Charlotte menciptakan kloning dirinya sendiri dengan cara mengandung kloningnya itu di dalam perutnya, seperti Blue. Namun tak hanya itu saja, Charlotte ternyata mengidap penyakit kelainan genetik sejak lahir. Itulah kenapa dia meninggal di usia muda. Charlotte menciptakan Macy yang sangat mirip dengannya, namun menghilangkan semua penyakit kelainan genetik seperti yang dia idap, dan berhasil. Macy kini tumbuh menjadi manusia yang sehat, tidak seperti Charlotte. Hal itulah yang membuat Macy spesial. Dia adalah bukti nyata bahwa Charlotte berhasil memodifikasi DNA manusia secara sempurna. Artinya, dengan meneliti DNA Macy, dia bisa mengobati semua penyakit yang ada di dunia. Dr. Wu berniat memperbaiki semua kesalahan yang pernah dia buat di masa lalu dengan menolong umat manusia. Di dalam laboratorium, Ellie dan Alan menyelinap masuk ke dalam kandang belalang raksasa. Setelah berhasil masuk, mereka langsung mengambil salah satu belalang untuk diambil sampelnya sebagai bukti kejahatan Biosyn. Di tempat lain, di saat ada kesempatan, Macy membuka kandang Beta dan kemudian kabur. Di saat yang sama di dalam kandang belalang, Ellie dan Alan diserang ratusan belalang yang terbang ke arah mereka. Setelah berhasil kabur, Alan dan Ellie bertemu dengan Macy.
Macy mengenal mereka berdua yang dulu menjadi legenda di Jurassic Park. Macy memberitahu mereka berdua kalau dia adalah Macy, cucu Benjamin Lockwood. Ellie dan Alan pun lalu mengajak Macy untuk kabur. Di dalam ruang kontrol, Louis mendapat laporan kalau ada sebuah pesawat mencurigakan yang terbang menuju markas Biosyn. Louis menyuruh anak buahnya untuk mematikan pengaman udara dan membiarkan para dinosaurus terbang bebas. Di luar, pesawat yang dinaiki oleh Owen dan yang lain diserang oleh pterodaktil dan membuat pesawat mereka terpaksa harus mendarat darurat. Kayla memberitahu bahwa pesawat itu hanya memiliki satu parasut. Owen langsung memberikan parasut itu untuk Claire dan melempar Claire keluar dari dalam pesawat. Namun di luar, parasut yang dipakai oleh Claire masih saja diserang oleh dinosaurus. Beruntung Claire berhasil mendarat di ranting pohon. Sementara itu, pesawat yang dinaiki Owen dan Kayla mendarat darurat di sungai yang membeku. Di dalam markas Biosyn, Ellie dan Alan yang hendak kabur dipergoki oleh Cole. Namun secara mengejutkan, ternyata Cole adalah orang yang memberitahu Ian bahwa Biosyn melakukan eksperimen yang mencurigakan. Alias ini semua adalah rencana Cole yang ingin menghentikan Louis. Cole menyuruh Ellie, Alan dan Macy untuk kabur menaiki kereta Hyperloop yang ada di sana. Di dalam hutan, Claire berhasil mendarat dengan selamat. Namun dia didekati oleh seekor Therizinosaurus. Dengan hati-hati, Claire merangkak menghindari kejaran Therizinosaurus. Claire pun menyelam ke dalam kubangan air dan berhasil lolos. Di tempat lain, Owen dan Kayla ternyata berhasil selamat. Namun mereka berdua langsung dihadang oleh Pyroraptor. Ternyata Pyroraptor bisa menyelam di bawah air. Mereka berdua pun panik. Naas Owen terperosok masuk ke dalam air. Beruntung Kayla berhasil menariknya tepat waktu. Mereka berdua pun langsung naik ke atas jembatan menghindari kejaran Pyroraptor. Mereka akhirnya selamat setelah masuk ke dalam lift. Kayla lalu memberitahu Owen kalau parasut yang digunakan oleh Claire telah dipasangi alat pelacak. Mereka berdua bisa mencari di mana Claire berada. Di dalam markas Biosyn, Louis mendapat informasi kalau Ian telah membantu Ellie dan Alan untuk menyusup masuk ke dalam kandang belalang. Setelah mengetahui Alan, Ellie, dan Macy saat ini sedang naik Hyperloop, Louis langsung mematikan kereta Hyperloop itu. Akibatnya, Alan, Ellie, dan Macy terpaksa keluar dari dalam kereta dan melanjutkan berjalan kaki menyusuri lorong-lorong gua. Louis kemudian memanggil Ian dan Cole untuk menghadapnya. Louis langsung memecat Ian saat itu juga. Di dalam hutan, saat sedang mencari Claire, Owen dan Kayla melihat seekor T-Rex melintas di hadapan mereka. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul seekor Giganotosaurus yang juga seekor dinosaurus predator langsung menghajar T-Rex. T-Rex yang ketakutan pun langsung pergi. Di tempat lain, Cole membantu Ian untuk menjemput Macy, Alan, dan Ellie yang terjebak di dalam gua. Ian pun langsung bergegas naik kendaraan dan masuk ke dalam hutan. Di dalam gua, saat sedang mencari pintu keluar, Alan dikejutkan dengan kemunculan beberapa dinosaurus yang mengepung mereka. Mereka bertiga pun langsung kabur. Namun mereka terhalang oleh sebuah pintu yang terkunci. Beruntung Ian datang tepat waktu. Dengan bantuan Lewis, Ian berhasil membuka pintu gua, menyelamatkan Alan, Ellie, dan Macy. Di dalam hutan, Claire menemukan sebuah pos penjagaan. Di saat dia hendak berusaha masuk, tiba-tiba beberapa ekor Dilophosaurus muncul mengepungnya. Di saat Dilophosaurus hendak mencaplok Claire, Owen datang tepat waktu menyelamatkannya. Di dalam markas Biosyn, Louis berusaha menghapus semua file penelitiannya. Mengetahui wabah belalang sudah semakin meluas, Louis berusaha membakar semua belalang yang ada di dalam laboratorium untuk memusnahkan barang bukti. Namun, para belalang itu berhasil menjebol saluran ventilasi dan terbang menuju hutan. Ribuan belalang yang terbakar itu berjatuhan di tengah hutan, membuat hutan yang dihuni para dinosaurus juga ikut terbakar. Belalang yang terbakar itu juga membuat kendaraan yang dinaiki Ian terguling jatuh ke dalam jurang. Beruntung semua penumpangnya masih selamat. Kendaraan itu terjatuh tepat di mana Owen dan Claire berada. Owen dan Claire pun akhirnya bisa menemukan Macy kembali. Mereka juga bertemu dengan Alan, Ellie, dan Ian. Tiba-tiba, Giganotosaurus muncul di tempat itu.
Mereka pun bersembunyi. Mereka berhasil menyelinap naik ke atas pos penjagaan. Namun Giganotosaurus berhasil mengetahui keberadaan mereka. Dari belakang, Ian kemudian muncul dan memancing Giganotosaurus untuk mengejarnya. Ian lalu melempar belalang yang terbakar itu ke dalam mulut Giganotosaurus dan kemudian kabur. Mereka akhirnya berhasil menjebol pintu pos penjagaan. Namun Giganotosaurus masih saja mengejar mereka. Kayla kemudian menembak senjata bius ke arah Giganotosaurus. Claire juga kemudian menyetrum mata Giganotosaurus dan hal itu berhasil membuat dinosaurus itu pergi. Di dalam ruang kontrol, melihat hutan yang ada di sekitarnya terbakar, Louis terpaksa menyuruh anak buahnya mengirim sinyal ke chip yang ada di kepala para dinosaurus, membuat para dinosaurus itu bergerak masuk ke dalam markas Biosyn agar selamat dari kebakaran. Louis juga menyuruh mengevakuasi semua karyawan yang ada di dalam markas Biosyn. Di luar, semua dinosaurus terlihat bergerak masuk ke dalam markas Biosyn. Di dalam pos penjagaan, Kayla mengajak yang lain untuk masuk ke dalam markas Biosyn, merebut helikopter dan pergi dari tempat itu. Namun sebelum itu, mereka harus menyalakan sensor pelindung udara agar terbebas dari serangan pterodaktil. Mereka pun bergegas berjalan menyusuri lorong Hyperloop menuju markas Biosyn. Sesampainya di dalam ruang kontrol di markas Biosyn, mereka tetap masih belum bisa menyalakan sensor pengaman udara. Cole kemudian datang memberitahu bahwa saat keadaan darurat, semua daya listrik saat ini dipakai oleh sistem utama. Mereka harus mematikan sistem utama terlebih dahulu untuk menyalakan sistem pengaman udara. Claire dan Ellie pun bersedia untuk mematikan sistem utama secara manual. Sementara Owen, Macy, dan Alan akan pergi mencari Beta. Di tempat lain, Louis masuk ke dalam Hyperloop untuk kabur. Di dalam ruang panel listrik, Claire dan Ellie dihadang oleh puluhan belalang yang gosong. Dengan bantuan Cole, Ellie dan Claire akhirnya berhasil mematikan sistem utama. Namun hal itu juga membuat Hyperloop yang dinaiki Lewis ikut terhenti. Di tempat lain, setelah beberapa saat mencari, Macy dan yang lain akhirnya berhasil menemukan keberadaan Beta. Macy dan Alan berusaha mengalihkan perhatian Beta. Owen kemudian langsung menembakkan obat bius dan berhasil menenangkan Beta. Di dalam ruang panel, setelah bertarung dengan belalang-belalang yang ada di sana, Claire dan Ellie akhirnya berhasil mengaktifkan sistem pengaman udara. Di dalam terowongan Hyperloop, Louis yang memutuskan untuk jalan kaki tiba-tiba dihadang oleh seekor Dilophosaurus. Louis pun panik dan kabur kembali masuk ke dalam Hyperloop. Ternyata di dalamnya malah terdapat beberapa Dilophosaurus yang mengepungnya. Louis pun akhirnya tewas jadi santapan Dilophosaurus. Di saat Macy dan yang lain hendak pergi menyelamatkan diri, mereka ditemui oleh Dr. Wu yang juga ingin ikut dengan mereka. Dr. Wu memberitahu bahwa dengan mempelajari DNA Macy, dia bisa menghentikan wabah belalang raksasa yang saat ini menjangkiti ladang pertanian di seluruh dunia. Macy pun percaya dengan apa yang Dr. Wu katakan. Mereka pun bersedia membantu Dr. Wu untuk kabur. Di depan, Kayla muncul dengan menaiki helikopter. Namun dia bingung harus mendarat di mana karena banyak dinosaurus di dalam markas Biosyn. Setelah berhasil menemukan tempat untuk mendarat, tiba-tiba muncul T-Rex menghadang mereka. Dari belakang mereka kemudian juga muncul Giganotosaurus. Semua orang pun bersembunyi menghindari pertarungan antara T-Rex dan Giganotosaurus. Setelah Giganotosaurus berhasil melumpuhkan T-Rex, dari belakangnya muncul Therizinosaurus. Setelah Giganotosaurus berpaling, semua orang pun bergegas naik ke dalam helikopter. Kayla langsung membawa helikopter terbang. Cahaya dari helikopter membuat T-Rex kembali sadar. T-Rex pun kembali bangkit. Bersama dengan Therizinosaurus, T-Rex berhasil mengalahkan Giganotosaurus. Hal ini membuat T-Rex menjadi satu-satunya predator utama di tempat itu. Beberapa hari kemudian, Alan dan Ellie diundang ke pengadilan sebagai saksi kasus penyebaran belalang yang dilakukan oleh perusahaan Biosyn. Sementara itu, dengan bantuan Macy, Dr. Wu akhirnya berhasil menemukan patogen untuk mengubah DNA belalang raksasa. Dia akhirnya bisa memusnahkan para belalang raksasa yang menjadi hama.
PBB akhirnya memutuskan menjadikan lembah Biosin di Italia sebagai taman suaka global dinosaurus yang dilindungi. Dengan uang tabungannya, Kayla bisa kembali membeli pesawat bekas untuk ngocek. Di tempat lain, Owen, Claire, dan Macy berhasil membawa Beta agar bisa kembali berkumpul dengan Blue. Blue pun berterima kasih pada Owen. Dan berakhirlah alur cerita film Jurassic World Dominion ini guys. Semoga kalian terhibur.